Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, Jumat tanggal 28 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai renungan firman Tuhan di pagi hari ini, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Begitulah firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini adalah benih yang tidak panah. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita berasal dari benih yang unggul di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, tentu itu yang mengalir, membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bukan benih yang panah, tetapi benih kasih Tuhan, berasal dari belas kasihan Tuhan. Kasih Tuhan itu yang kita hidupi, sehingga kita ada saat ini
Itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Setelah kita mengalami hidup baru atau lahir baru, maka kita mengalami kesadaran sehingga kita sadar akan identitas diri kita. Kita adalah hidup yang diperbaharui, hidup yang berkemenangan, hidup lahir di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ternyata kita berasal dari benih yang unggul. Tahukah kita bahwa di dalam benih yang kecil, tampak kotor itu terkandung sumber kehidupan. Yang tadinya hidup kita tidak berarti, bahkan sebagai upah dosa adalah maut, kematian yang seharusnya kita terima. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dilahirkan kembali atas penyertaan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita terima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu benih firman Tuhan, benih yang unggul yang senantiasa tertanam di dalam hati roh kita yang paling dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele akan tumbuh, berakar, sehingga memiliki batang, cabang, daun, dan ranting, bahkan berbunga dan berbuah lebat, yaitu iman yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tentu secara totalitas hidup kita ini yang sudah diperbaharui, yang sudah dilahirkan kembali di dalam kehidupan kita yang kita hidupi saat ini, di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga bertumbuh iman yang kuat, iman yang kokoh, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Bahkan kasih Tuhan itu yang ada di dalam hidup kita berbuah lewat kasih Tuhan, kasih agape yang terus kita aplikasikan, kita praktekkan, kita bertindak dan berbuat di dalam kasih Tuhan, yaitu ketika kita ada di dalam pelayanan kasih di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dari buah yang dihasilkan terjadi tuaian yang besar, lipat kali ganda. Tentu buah roh yang ada di dalam hidup kita itu yang keluar dari perbuatan tindakan kita sehari-hari, di dalam berinteraksi, di dalam persekutuan iman yang benar di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menjadikan kita berbuat sesuatu di dalam kasih Tuhan. Tentu hidup kita ini harus berdampak. Hidup kita
dapat bertumbuh menghasilkan buah atau tuaian yang lebat, benih harus terlebih dahulu tertanam di dalam tanah yang baik dan subur, yaitu firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai contoh teladan di dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah benih kekuatan iman yang harus bertumbuh di dalam hidup kita ini dan disirami dengan kasih Tuhan lewat kuasa firman Tuhan, sehingga terus menjadi kekuatan yang baru, kesegaran iman kita yang terus memiliki kekuatan dan pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, dari nats firman Tuhan ini ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama adalah kamu telah dilahirkan kembali, lahir baru di dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Juru Selamat saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Hidup baru di dalam benih firman Tuhan. Kekuatan yang berkandung di dalam Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari benih alamiah yang ada di dunia ini. Tetapi benih firman Tuhan itu yang memperbaharui, yang membentuk menjadi sesuatu yang berguna, seperti bejana yang dibentuk, yang berproses sehingga begitu indah, begitu elok, begitu bermanfaatnya kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya, yang taat dan setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kekuatan yang terkandung di dalam firman Tuhan itu yang menggerakkan kita berdasarkan iman yang bertumbuh itu mempengaruhi di sekeliling kita, berdampak hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga kasih Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita, di dalam loh hati kita, berproses sehingga dibentuk menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan, yang menjadi pertanyaan bagi kita: apakah tanah hati setiap untuk menerima benih firman Tuhan? Apakah pribadi kita, hidup kita meresponi dan siap menjadi saluran berkat, menjadi saksi Kristus, menjadi teladan yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan masuk dalam pelayanan kasih. Ini yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita. Kita ditebus dengan kasih karunia Tuhan dengan maksud supaya kita memuji dan memuliakan Tuhan secara totalitas di dalam kehidupan kita ini
mau mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, dan kita juga mau berbagi kasih. Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, tentu kita juga memberikan pelayanan kasih di dalam suka dan duka, di dalam keluarga kita, lingkungan kita, baik jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam gereja Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tetapi mereka tidak memiliki respon hati yang benar. Tetapi firman Tuhan mendengarkan untuk kita responi, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu hanya berlalu begitu saja tanpa ada respon untuk berbuat sesuatu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hidup bebal, hidup tidak benar, tidak mau bertobat, memiliki sikap hati ibarat seperti tanah yang keras dan penuh dengan semak duri. Firman Tuhan yang ditanam tak dapat bertumbuh karena kita tidak memberikan leluasa firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kita lihat dari perikop ini, firman Tuhan dengan tegas menyatakan betapa pentingnya bagi kita untuk menanam benih firman Tuhan di dalam diri kita. Firman yang hidup, setia, dan taat akan Tuhan. Benih firman Tuhan akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda banyaknya. Kuasa Allah nyata di dalam hidup saudara dan saya, sehingga dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga kita digerakkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita, dan itu juga menjadi kesaksian hidup yang nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, membaca firman Tuhan itu merenungkan siang dan malam. Benih yang bertumbuh adalah benih berlindung akan kuasa Tuhan. Keselamatan, kemakmuran, kesehatan, kemenangan, hidup yang terus berkemenangan di dalam hidup kita karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan benih siap untuk menjadi berkat hidup di dalam firman Tuhan. Tentu benih rohani mengandung kuasa firman Tuhan itu di dalam hidup kita seumur hidup, sepanjang masa, bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan. Iman timbul dari pendengaran, dari tanah hati yang subur, memiliki kekuatan mujizat Allah. Hidup kita dipulihkan sehingga kita layak menerima kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan
yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita memiliki kepastian keselamatan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, mari kita beraktivitas sepanjang hari ini, andalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, kegiatan kita, supaya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa hidup kami bertumbuh di dalam Tuhan lewat benih yang unggul melalui firman-Mu itu yang kami renungkan siang dan malam, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat dan berharap kepada Tuhan saja di dalam kehidupan ini, yang terus kami mau mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Berkatilah setiap usaha pekerjaan kami, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Begitu juga saat ini kami mau mulai aktivitas kami bersama Yesus, kami beroleh hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih dan doa kami dari Sintua Sinaga. Amin. Horas.